Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amburan Bulayati dengan NIM 1220026, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Etika Kristen dalam Bisnis, yaitu pemahaman etika bisnis dalam agama. Yang pertama, pemahaman etika bisnis dalam pandangan agama Kristen. Dalam pandangan agama Kristen, etika bisnis didasari pada prinsip-prinsip moral yang diilhami oleh ajaran-ajaran Kristen. Dalam perspektif Kristen, menjalankan bisnis dengan jujur berarti tidak terlibat dalam tindakan penipuan, manipulasi, atau korupsi. Sebaliknya, mereka selalu mengedepankan kejujuran, kebenaran, dan integrasi dalam segala aspek bisnis, seperti dalam transaksi keuangan, pengolahan sumber daya, dan komunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, serta karyawan. Selanjutnya, berbisnis, misalnya memperlakukan orang lain dengan menghindari penipuan atau memberikan hak yang layak bagi karyawan atau pelanggan. Yang kedua, pandangan etika bisnis dalam Islam. Dalam pandangan etika bisnis dalam Islam mencakup pada prinsip-prinsip, yaitu seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan juga transparansi. Artinya, Islam harus menjauhkan diri dari praktik-praktik yang tidak adil atau yang merugikan atau tidak bermoral. Bisnis harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat umum. Islam juga menolak praktik-praktik yang merugikan seperti laba atau bunga, judi, dan penipuan. Jadi, saling menghormati, menjaga kepercayaan, dan juga memenuhi janji juga merupakan bagian penting dari etika bisnis dalam pandangan Islam. Yang ketiga, pandangan agama Hindu. Dalam agama Hindu, etika bisnis juga sangat penting. Mengapa? Karena prinsip-prinsip seperti karma, dharma, dan ahisma tidak melukai membentuk landasan etika bisnis dari keseimbangan antara mencari keuntungan dan tanggung jawab sosial dianggap itu penting. Mengapa? Karena hedonisme mendorong praktik bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, konsep SEPA atau pelayanan tanpa pamrih juga memotivasi para pelaku bisnis untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Yang keempat, yaitu pandangan agama Buddha. Dalam agama Buddha, yaitu pandangan etika bisnis juga sangat ditekankan. Mengapa? Karena prinsip-prinsip kebijaksanaan, moralitas, dan juga konsentrasi menjadi dasar pemahaman etika bisnis dalam agama Buddha. Bisnis yang dilakukan seharusnya tidak merugikan orang lain atau merugikan pihak lain. Praktik-praktik seperti penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan harus dihindari karena penting untuk menjalankan bisnis itu dengan kejujuran, integrasi, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Jadi kesadaran akan dari tindakan bisnis juga menekankan pada mempertimbangkan dampak terhadap semua makhluk hidup. Yang kelima, pemahaman etika bisnis dalam pandangan agama Konghucu. Jadi, dalam pandangan agama Konghucu,
etika bisnis didasari pada prinsip-prinsip seperti keadilan, juga kejujuran dan kesetiaan. Jadi bisnis harusnya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial serta mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi pentingnya hubungan yang harmonis itu antara individu dan masyarakat juga ditekankan, sehingga praktik bisnis itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integrasi. Jadi penghargaan terhadap tradisi dan budaya itu serta memelihara hubungan yang baik dengan mitra bisnis. Jadi merupakan bagian penting dari etika dalam pandangan menurut agama Konghucu. Jadi kesimpulannya, etika bisnis dalam Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu terdapat persamaan yang sama-sama menekankan kepada keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dan juga hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih presentasi saya.